Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nomor 20, tipe soal nomor 20 wajib hafal sudut istimewa yang tabel itu ya, tabel sudut istimewa nanti dihafalin lagi. Oke, nanti kalian harus jeli apakah ada minusnya atau enggak ya. Nah, di soal ini nilai dari minus sin 60. Kita tahu sin 60 itu nilainya berapa? Sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Ada minusnya ya karena soalnya minus. Ditambah cos 90 itu nilainya 0, ditambah cos 30 itu setengah akar 3, ditambah tan 45 itu 1. Coba kalian lihat dari soal ini, ternyata ada bentuk yang sama ya, itu min setengah akar 3 sama positif setengah akar 3. Berarti ini bisa kita coret, ini coret habis sisa 0 tambah 1 yaitu 1. Jawabannya ternyata 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Cos 60 ditambah tan 60 berarti harus hafal sudut istimewa. Cos 60 itu setengah, ditambah tan 60 itu akar 3, min sin 30 itu setengah. Ini setengah positif sama min setengah habis sisa positif akar 3 atau akar 3 saja. Gampang kan? Nah. Nomor 22, yang penting hafal sudut istimewa ya. Dan nomor 22, sin 235, cos 35 tan 45. Nah, ini cos 35 apakah soalnya salah? Enggak. Jadi kalian nanti dilihat dulu ya. Oh, ternyata 35 enggak ada di sudut istimewa karena sudut istimewa itu sudutnya 0, 30, 45, 60 sama 90. Enggak ada di sudut istimewa, berarti dibiarin. Biarin aja. Terus kita nyari apa sebenarnya? Nyari sin 235. Jadi kita nyari sin 235. Pakai konsep apa? Pakai konsep aturan ganjil genap. Oke. Karena di sini bentuknya itu cos 35, pasti ini ada kaitannya sama cos ini nih. Berarti coba kita pakai aturan ganjil. Kenapa? Kalau tipenya soalnya kayak gini, ininya sin, ininya cos, tapi ini sudut istimewa, ini enggak. Berarti mau nggak mau ini dirubah menjadi yang satunya lagi menjadi cos. Berarti aturan yang merubah bentuk dari sin ke cos ataupun cos ke sin ataupun tan ke cos itu aturan ganjil, ya nggak? Sebelum ke nentuinnya, kita tentuin dulu ya kuadrannya ya. Oke, kita kuadrannya tentuin dulu. 235 itu kuadran 3 karena lebih dari 180. Kuadran 3. Nanti nilai sinnya minus. Nanti nilainya minus. Oke, sin 235 pakai aturan ganjil. Berarti sin pakai aturan ganjilnya 235, ganjilnya lebih dekat ke 90 apa 270? Ternyata 270 ya, berarti 270. Supaya 35 itu 270 diapain sih? Ternyata dikurang. Itu kurangi 35. Sin karena aturan ganjil pakai 270, sin berubah jadi cos. Terus ambil angka belakangnya, tanda plus minus di sininya nggak perlu, nggak ngaruh ya, jadinya cos 35, ambil angkanya aja. Oke, kita tahu tadi nilai sin di kuadran 235 itu kuadran 3, makanya nanti akhirnya minus, berarti minus cos 35. 35 nggak ada istimewa, berarti biarin. Artinya dari soal ini menjadi sin 235 berubah jadi min cos 35 ditambah cos 35 tetap karena bukan sudut istimewa, tambah tan 45 itu 1. Nah, min cos 35 tambah cos 35 habis sisa 1. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau bukan sudut istimewa dibiarin aja. Tinggal kalian merubah pakainya aturan ganjil atau genap. Kalau bentuknya sudah sama-sama sin berarti pakai genap. Kalau bentuknya berbeda, satunya sin satunya cos, itu tinggal dipakai aturan ganjil biar nanti sin berubah jadi cos atau cos berubah jadi sin. Oke, sekarang soal nomor 23. Nilai dari sin 900. Nah, kita kan hafalnya sampai 90, iya memang. Tapi kalau soalnya seperti ini nggak perlu bingung-bingung. Kita pakai logik aja. Sebenarnya sin 900 itu berapa kali putaran 360 sih? Ternyata itu, kita coba dikali 2 itu berapa? 60. Hasilnya 270. Kalau kali 2 itu 27. 320, ya bukan 7. Hasilnya itu 360 kali 2 itu 720 sama 7. Hasilnya 720 ya, teman-teman. Hasilnya 720. Oke. Artinya ke 900 kan dikit lagi. Ya udah kita pakai. Nah, kalau dia 1 doang kayak gini mending pakai aturan ganjil biar nggak berubah-ubah. Artinya
sin 900 itu sama aja sin 360 kali 2. Perlu kita tambah apa? Dikurang supaya hasilnya 900 dari 720 sampai 900. Ternyata perlu kita tambah. Tambah berapa sih? Ternyata perlu kita tambah 180. Artinya sin ini perkaliannya enggak usah, kita ambil belakangnya aja yaitu 180. Sin 180, maka aturan genap ya. Aturan genapnya lebih dekat ke 180, yaitu 180 itu ditambah berapa supaya atau dikurang berapa supaya 180 ya. Boleh dikurang ataupun ditambah. Misalkan dikurangi 0, kurangi berapa supaya 180 ya kurangi 0. Ditambah berapa supaya tetap 180 ya ditambah 0. Jadi sama aja sin 0. Sin 0 berapa sih? Ambil angkanya walaupun ada minus nggak. Sin 0 itu berapa? 0. Oke, jawabannya 0 ya. Oke. Berikutnya kita ke soal nomor 24. Sin 300. Oke, sin 300 letaknya kuadran berapa 300 ini? Ternyata kuadran 4. Ya. Nih. Kuadran 1 itu 0 sampai 90, kuadran 2 itu lebih dari 90 sampai 180. Kuadran 3 itu 180 sampai kurang dari 270, kuadran 4 itu 270 sampai kurang dari 360. Jadi 300 berada di kuadran 4. Berarti nanti kuadran 4 nilai sinnya itu minus. Oke. Sin 300 itu kita mau pakai aturan apa nih? Pakai aturan genap aja ya biar nggak merubah-rubah ya. 300 itu genapnya lebih dekat kemana? Ke yang 360. Karena genap itu boleh 180, boleh 360. Lebih dekatnya ke 360. Ditambah apa dikurang supaya 300? Ternyata perlu kita kurangi. Kurangi berapa supaya 300? Kurangi 60. Berarti sin karena aturan genap sin tetap sin. Terus ambil angkanya aja, tandanya nggak usah. Sin 60. Sin 60 kita udah hafal yaitu setengah akar 3. Karena dia kuadran 4 hasilnya minus, berarti min setengah akar 3. Oke. Berikutnya ke soal nomor 25. 25 juga sama. Karena ini lebih dari 360, kita coba. Kira-kira 360 kali berapa supaya hasilnya 1200-an? Ternyata itu sekitar kaliin 3. Karena 360 kali 3 itu hasilnya 1080. Oke. Berarti cos 1215 itu sama aja 360 kali 3. Nah, 360 kali 3 itu 1080. Supaya 1215 itu perlu kita tambah. Nggak mungkin dikurang ya. Perlu kita tambah dengan angka berapa sih? Supaya 1215 ternyata perlu kita tambah dengan 135. Atau gini aja, 1215 kurangi 1080. Oke, kita ambil, terus kita tulis dulu cos. Kenapa tetap cos? Karena aturan genap 360. Atau gini aja, karena ini pakai 360, ini coret sisa cos, ambil belakangnya. Oke ya. Nah, cos 135 dia itu kita tahu letak kuadrannya kuadran 2, nanti nilainya minus. Oke, berarti cos 135 pakai aturan genap aja ya, yaitu 180. Genap kan ada dua metode, 180 atau 360. Itu pakai 180 ditambah apa dikurang supaya 135 yaitu perlu dikurang-kurangi 45. Maka hasilnya cos tetap cos pakai aturan genapan, terus ambil angkanya yaitu 45. Cos 45 setengah akar 2. Karena tadi kita hasil yang di sebelah sini ya yang sudah kecil itu kuadran 2 nilainya minus, berarti hasilnya minus setengah akar 2 ya. Oke. Kemudian soal nomor 26. Soal nomor 26 ini soal sudut negatif. Sudut negatif itu berlakunya hanya di sin sama tan. Artinya nanti nilai akhir-akhirnya wajib dikali minus. Ya. Nih, sin minus theta. Berarti nanti hasilnya itu minusnya dikeluarin dulu sin theta. Tinggal nanti kalian nyari sin tetanya berapa, terus nanti dikali minus. Minusnya nempel terus. Sin terus temennya sin kosekan, terus tan juga sama. Terus kotan, dia itu minusnya dipakai. Nah, kalau cos itu minusnya diabaikan aja. Karena sudutnya negatif kan, diabaikan. Dia itu berlaku plus minusnya hanya di letak kuadran. Di cos minus 900 itu sama aja tetap cos 900. 900 itu tadi
sama aja 2 kalinya 360 ya. Terus kita tambahin berapa? 180. Tadi di soal sebelumnya ya, di soal nomor, nah soal nomor 23 tuh. Kita tambahin 180. Oke. Jadi kita lanjutkan. Terus ini coret, kita ambil belakangnya aja cos 180. Cos 180 itu masuk area kuadran 2 ataupun 3, maka cosnya tetap kuadran 2 ataupun 3 bebas ya masuknya kemana. Itu mau kuadran 2 ataupun 3 tetap minus, berarti nanti hasilnya di minus. Cos 180 itu sama aja 180 mau pakai ditambah ataupun dikurang sama aja ya. Kita coba pakai tambah. Jadi cos ambil angkanya aja 0. Kenapa tetap cos? Karena aturan cos 0 itu 1. Karena tadi hasil yang angka kecil ini minus, berarti minus 1. Jawabannya minus 1. Minus 1. Minus 1. Oke. Oke, berikutnya untuk soal nomor 8 itu tipenya sama persis dengan soal nomor 27, berarti kita kerjain nomor 27 saja. Oke, kita ngerjain satu-satu. Nyari sin 30. Sin 30 itu setengah min tan 451 ditambah cos 120 berapa sih kita cari. Maka aturan genap aja ya. Itu cos 180 180 kita tambah apa kita kurangi supaya 120 kurangi 60. Terus karena cos pakai 180 tetap cos, ambil angkanya itu 60. Cos 60 setengah. Karena 120 itu kuadran berapa? Kuadran 2, nanti nilainya minus, berarti kita minus setengah. Ini minus setengah. Dibagi cos 90 itu 0, kosekan 30. Kan kita nggak hafalin bentuk kosekan kan? Ya udah, gini aja, kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu nanti misalkan ya setengah, berarti kebalikan dari setengah 2 kan 2/1 ya enggak. Kosekan 30 berarti kebalikan dari sin 30. Sin 30 itu setengah kalau dibalik jadi 2/1. Jadi tukeran posisi ya, jadinya 2/1 itu 2. Oke, setengah sama ditambah minus setengah ini habis ya, sisa min 1/0 tambah 2 ya 2 minus setengah gitu ya. Oke, mungkin untuk soal nomor sampai nomor 27 ataupun nanti soal nomor 28 tipenya sama juga. Jangan lupa ya, intinya kalau ada sudut selain 0 sampai 90 tentuin dulu letak kuadrannya berapa, nanti hasilnya plus atau minus gitu ya. Oke, cukup sekian sampai nomor 27. Kita lanjutkan dua nomor berikutnya 29 sama 30 di video part berikutnya.